Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septikasari. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan peran serta atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Program tersebut diberi nama Perilaku Hidup Bersih Sehat atau PHBS. Jadi, apa sebenarnya itu perilaku hidup bersih sehat? Perilaku hidup bersih sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran yang merupakan hasil dari pembelajaran sehingga menjadikan seseorang, keluarga, ataupun masyarakat mampu menolong dirinya sendiri atau mandiri dalam bidang kesehatan yang pada akhirnya dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Itu adalah pengertian dari PHBS. Yang selanjutnya, apa sebenarnya tujuan dari program PHBS itu? Tujuan dari program PHBS yaitu meningkatkan kualitas kesehatan melalui penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Jadi, tujuan dari program PHBS dimulai dari penyadartahuan yang selanjutnya diharapkan akan ada perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari menjadi perilaku yang lebih bersih dan sehat sehingga secara umum dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya. Tatanan PHBS sendiri dibagi menjadi beberapa tatanan, yaitu rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Pembahasan mengenai indikator-indikator dalam tiap tatanan PHBS akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan manfaat dari pelaksanaan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Tentu saja apabila PHBS dilaksanakan oleh semua pihak, semua kalangan, akan memberikan manfaat yang baik demi meningkatnya derajat hidup kesehatan masyarakat. Secara khusus, apabila PHBS diterapkan dalam tatanan sekolah, maka dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan demikian, dapat meningkatkan proses belajar mengajar tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi guru dan seluruh lingkungan sekolah, sehingga sekolah dapat menjadi sekolah yang sehat. Bagaimana jika PHBS diterapkan dalam tempat kerja? Penerapan PHBS dalam tempat kerja dapat memberi manfaat, yaitu para pekerja dapat meningkatkan kesehatannya sehingga tidak mudah sakit. Apabila pekerja dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mudah sakit, maka produktivitas kerja dapat ditingkatkan, sehingga citra tempat kerja juga menjadi lebih positif. Perilaku hidup bersih sehat atau PHBS yang diterapkan dalam tempat umum dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Sedangkan apabila PHBS diterapkan dalam rumah tangga, maka manfaatnya adalah setiap anggota keluarga akan mampu meningkatkan kesejahteraan, kemudian tidak mudah sakit, dan rumah tangga tersebut akan mampu meningkatkan produktivitas dari setiap anggota rumah tangga. Dengan demikian maka anggota keluarga akan terbiasa untuk menerapkan pola hidup bersih sehat sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat dan gizinya tercukupi. Pembahasan selanjutnya adalah indikator-indikator dalam tiap tatanan PHBS. Dimulai dari PHBS di rumah tangga.
Terdapat 10 indikator dalam PHBS di rumah tangga. Yang pertama yaitu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud dapat berupa Polindes atau PKD, puskesmas, rumah sakit, maupun klinik. Kemudian memberikan ASI eksklusif. Jadi keluarga yang melakukan PHBS apabila memiliki anak berusia 0 sampai dengan 6 bulan, anak tersebut hanya diberikan ASI saja tanpa diberi makanan atau minuman tambahan lainnya. Ini yang disebut sebagai ASI eksklusif. Dan apabila dalam rumah tangga tersebut memiliki balita atau anak berusia di bawah 5 tahun, maka untuk bisa dikatakan bahwa rumah tangga melakukan perilaku hidup bersih sehat, maka anak balita tersebut harus dilakukan penimbangan setiap bulan. Hal itu dimaksudkan agar dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian keluarga yang melakukan PHBS juga akan makan buah dan sayur setiap hari, setiap kali makan, dan melakukan aktivitas fisik yang baik dan rutin setiap harinya. Juga menggunakan air bersih. Nah, air bersih ini digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, termasuk adalah untuk minum. Untuk minum, air bersih ini juga harus melalui perlakuan tambahan. Jadi semisalnya sumber air bersihnya adalah sumur gali atau pump, maka sebelum diminum ini harus direbus dahulu sampai mendidih, kemudian juga harus disimpan di tempat yang baik, yang tertutup, sehingga menjadi sumber air yang bersih. Indikator yang lain adalah keluarga melakukan cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Cuci tangan ini dilakukan setiap kali mau makan atau jika dari kamar mandi setelah buang air besar atau air kecil, atau jika setelah menyentuh benda-benda yang kotor yang mungkin terkontaminasi virus, bakteri, seperti pada saat membersihkan kotoran binatang atau membersihkan kotoran anak dan sebagainya. Kemudian melakukan pemberantasan sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Yang dilakukan yaitu mulai dari menguras bak mandi, mengubur benda-benda yang mungkin dapat menampung air sehingga di situ dapat berkembang biak jentik nyamuk. Kemudian tidak menggantung baju yang bisa dijadikan sebagai sarang nyamuk. Indikator yang ke-9 yaitu menggunakan jamban yang sehat, dan indikator yang ke-10 yaitu tidak merokok. Ini adalah indikator-indikator yang dapat menilai apakah rumah tangga sudah melakukan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Selanjutnya, indikator untuk PHBS di sekolah yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Jadi di sekolah, siswa ataupun guru ataupun seluruh masyarakat yang ada di sekolah harus dibiasakan untuk mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Juga harus disediakan fasilitas untuk mencuci tangan. Selain itu, jajanan sehat di kantin sekolah. Jadi kantin sekolah sekarang haruslah kantin yang sehat. Kantin yang sehat dimulai dari penyediaan makan sehat. Jadi mengurangi makanan-makanan olahan yang tinggi kalori namun rendah gizi, dan memperbanyak makanan sehat seperti buah, olahan sayur dan sebagainya. Kemudian juga kebersihannya harus diperhatikan. Indikator yang ketiga PHBS di sekolah yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kemudian olahraga yang teratur dan terukur, seperti penjelasan kemarin pada saat kita menjelaskan GERMAS atau Gerakan Masyarakat Sehat. PHBS ini merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Sehat. Pada bagian kegiatan yang terfokus yaitu olahraga, termasuk di dalamnya adalah olahraga atau aktivitas fisik,
Termasuk di dalamnya adalah tentang aktivitas fisik di sekolah, yang tidak hanya berupa kegiatan olahraga rutin atau jam olahraga, tetapi juga dapat dimasukkan ke kegiatan-kegiatan lain di dalam pembelajaran, seperti gerakan barisan, kemudian peregangan pada saat pergantian jam pelajaran, dan bermain yang mendorong anak untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian melakukan pemberantasan jentik nyamuk, memberikan edukasi kepada siswa untuk anggota keluarga di rumah agar tidak merokok, dan ini merupakan salah satu edukasi yang cukup efektif, di mana apabila biasanya kita memberikan pendidikan kesehatan kepada orang dewasa tentang bahaya rokok, ini memang agak sedikit sulit. Namun pada saat kita melakukan pendekatan kepada anak-anak dan anak tersebut yang memberitahu kepada orang tuanya, ini biasanya orang tua itu agak lebih mau mendengarkan ya jika yang menyampaikan adalah anaknya. Kemudian melakukan penimbangan berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Jadi sekarang ada posyandu yang tidak hanya balita. Kalau dulu mungkin hanya ada posyandu balita dan lansia. Kalau sekarang mulai ada posyandu selain balita dan lansia, adalah posyandu PTM, penyakit tidak menular. Kemudian juga posyandu pada anak SD, SMP, dan SMA, di mana pada kegiatan posyandu tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk melihat status gizinya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah indikator-indikator yang ada di PHBS sekolah. Bagaimana dengan PHBS di tempat kerja? Yang pertama, tidak merokok di tempat kerja. Jadi di tempat kerja harusnya tidak boleh merokok. Kalau kebijakan pemerintah yang sekarang, karena memang belum memungkinkan untuk melarang rokok secara masif, maka yang dilakukan adalah membuat tempat-tempat yang memang diperuntukkan khusus untuk merokok. Jadi merokok tidak di sembarang tempat, karena beberapa wilayah di Indonesia juga sudah menerapkan peraturan tentang larangan merokok, di mana ada sanksi yang cukup tegas jika ada warga masyarakat yang merokok di tempat tersebut. Tapi juga harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana seperti ruang untuk merokok. Kemudian membeli dan mengkonsumsi makanan sehat di tempat kerja, melakukan olahraga secara teratur. Jadi tempat kerja juga harus memfasilitasi pegawainya untuk dapat melakukan olahraga secara teratur. Kemudian mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan alat perlindungan diri sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi di tempat kerja memang harus disediakan alat perlindungan diri atau APD sesuai dengan jenis pekerjaannya, di mana tujuan dari penggunaan APD ini adalah untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja dan membuat lebih aman serta nyaman dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah indikator PHBS di tempat umum. Ini dimulai dari penggunaan air bersih, penggunaan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat umum, tidak meludah sembarangan, dan melakukan pemberantasan jentik nyamuk. Dan yang terakhir adalah indikator PHBS di sarana kesehatan. Ada menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di institusi kesehatan, tidak meludah sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Demikian tadi adalah penjelasan terkait dengan program PHBS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.